Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dimulai dari saya, nama saya Gita Rafa Syafardisa dengan NIM 251011193 dan rekan saya. Nama saya Gus Budi Winarko dengan nomor induk mahasiswa 251051181. Baik, hari ini kami ingin menjelaskan laporan mengenai perancangan dan implementasi basis data sistem restoran. Oke, di sini ada dua teman kami, Muhammad Farid dan juga Kelafi. Ini kemudian daftar isinya. Kita akan langsung masuk saja ke bab satu pendahuluan. Oke, jadi latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi pada era modern telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem pengolahan data pada berbagai sektor industri, termasuk sektor kuliner seperti restoran, proses operasional restoran yang meliputi pencatatan pesanan, pengelolaan menu, penyimpanan data pelanggan, hingga transaksi pembayaran membutuhkan sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Apabila tersebut dilakukan secara manual, akan muncul berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, data yang tidak konsisten, kesulitan dalam pelacakan transaksi, dan keterlambatan dalam pelayanan kepada pelanggan. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan suatu sistem basis data yang mampu mengelola informasi restoran secara efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan basis data, seluruh informasi terkait pelanggan, karyawan, meja, menu, pesanan, dan pembayaran dapat tersimpan dengan terstruktur sehingga memudahkan proses pengolahan, pencarian, dan pelaporan data. Selain itu, base data juga berperan penting dalam mendukung integrasi data antar bagian, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, perancangan sistem base data restoran menjadi langkah penting dalam membangun sistem informasi yang reliabel, terorganisasi, serta dapat mendukung kebutuhan operasional restoran secara keseluruhan. Sebab yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi dijelaskan, rumusan masalah dalam perancangan basis data restoran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang entitas dan atribut yang sesuai untuk mendukung proses bisnis restoran. Kedua, bagaimana membangun relasi antar entitas lengkap dengan primary key, foreign key, serta kardinalitas relasi. Ketiga, bagaimana memodelkan data dalam bentuk ERD dan relational model. Keempat, bagaimana memastikan bahwa struktur data memenuhi kaidah normalisasi hingga mencapai bentuk normal yang tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana mengimplementasikan desain basis data tersebut ke dalam SQL secara fisik. Kemudian ke subbab 3 itu batasan masalah. Agar proses lebih terarah, penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, ada sistem yang hanya mencakup pengelolaan data pelanggan, karyawan, meja, menu, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Kedua, sistem tidak mencakup manajemen bahan baku, inventaris, sistem reservasi online, maupun proses keuangan lanjutan. Ketiga, lingkup pekerjaan terbatas pada analisis kebutuhan data, perancangan ERD, normalisasi, relational model, dan implementasi SQL dasar. Yang keempat, desain antarmuka, aplikasi atau UI UX, dan pembuatan sistem front-end tidak termasuk dalam cakupan tugas. Kemudian eh, sebab keempat yaitu tujuan. Tujuannya adalah menganalisis kebutuhan data yang diperlukan dalam proses operasional restoran, kemudian merancang struktur basis data dalam bentuk ERD dan relational model, yang kemudian ada menentukan primary key, foreign key, dan atribut pada setiap entitas. Keempat, melakukan normalisasi untuk memastikan struktur data bebas dari duplikasi dan anomali. Kelima, mengimplementasikan desain basis data ke dalam SQL untuk membentuk tabel fisik beserta contoh pengisian datanya. Keenam, menyusun contoh query untuk proses pengambilan data menggunakan fungsi logika, join, group by, dan order by. Manfaatnya, manfaat teoritis yang pertama, terdiri dari menambah pemahaman dalam analisis dan perancangan basis data dan menjadi contoh penerapan konsep ERD, normalisasi, relational model, dan SQL. Kemudian ada manfaat praktis, terdiri dari membantu restoran dalam mengelola informasi secara lebih terstruktur dan efisien. Kemudian ada mempercepat proses pelayanan melalui otomasi, pencatatan pesanan dan pembayaran. Dan terakhir ada menyediakan dasar untuk pengembangan sistem informasi restoran yang lebih lengkap di masa mendatang. Kemudian kita akan masuk ke bab kedua yaitu rancangan basis data. Di subbab 2.1, batasan ruang lingkup dan gambaran umum. Terdiri dari batasan ruang lingkup. Dalam perancangan basis data sistem informasi restoran ini, ruang lingkup dibatasi pada fungsi-fungsi yang berkaitan langsung dengan proses operasional restoran. Adapun batasan ruang lingkup yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Satu, sistem hanya mengelola data dasar restoran yang meliputi data pelanggan, karyawan, meja, menu, pesanan, data pesanan, dan pembayaran.
Kedua, sistem tidak mencakup proses manajemen internal lainnya seperti sistem manajemen inventaris dan bahan baku, sistem reservasi online, penggajian karyawan, laporan keuangan lanjutan seperti profit, rugi, depresiasi, dan sebagainya. Ketiga, perancangan terbatas pada analisis dan desain basis data yang mencakup identifikasi entitas dan atribut, penentuan primary key dan foreign key, penetapan relasi kardinalitas, penyusunan IRD, penyusunan relational model, normalisasi hingga bentuk normal sesuai, implementasi hanya sampai pada pembentukan basis data fisik menggunakan SQL beserta contoh pengisian data dan query retrieve untuk kebutuhan laporan. Ruang lingkup ini ditetapkan agar proses perancangan lebih terarah, mudah dianalisis, serta sesuai dengan tujuan pengembangan sistem informasi restoran. Yang B, ada gambaran umum database. Database sistem informasi restoran dirancang untuk mengintegrasikan proses-proses yang terjadi di dalam restoran sehingga pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Database ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang mencatat seluruh aktivitas utama dalam operasional restoran. Secara umum, database yang dibangun mencakup satu, pencatatan data pelanggan seperti identitas dan informasi kontak, kemudian pencatatan dan data karyawan, terutama pelayanan kasir yang terlibat dalam proses pemesanan dan transaksi. Kemudian ada pengelolaan data meja, termasuk status ketersediaannya. Kemudian pengelolaan daftar menu yang berisi informasi makanan dan minuman beserta harga dan kategori. Kemudian ada pencatatan pesanan pelanggan yang berisi data pelanggan, karyawan, meja, serta waktu pemesanan. Kemudian ada detail pesanan, yaitu rincian menu yang dipesan, jumlah, serta subtotal. Kemudian yang terakhir ada transaksi pembayaran yang mencatat total harga, pajak, metode pembayaran, dan kembalian. Dengan ada database ini, informasi yang terbagian seperti kasir, pelayan, dan dapur dapat saling terhubung dalam satu sistem terpusat. Aliran data dari pelanggan, pesanan, detail pesanan, pembayaran tercatat secara lengkap sehingga memudahkan proses transaksi maupun pembuatan laporan. Kemudian di sebab yang kedua, mengidentifikasi dan menetapkan himpunan entitas. Berdasarkan kebutuhan operasional sistem informasi restoran, diperoleh 7 entitas utama yang terlibat dalam pengelolaan data, yaitu pertama ada entitas pelanggan. Digunakan untuk menyimpan data identitas pelanggan, terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Kemudian ada entitas karyawan, terdiri dari ini digunakan untuk menyimpan data karyawan yang melayani pelanggan, terdiri dari ID karyawan sebagai primary key, kemudian nama pekaryawan dan juga jabatan, terdiri dari kasir, pelayan, dan dapur. Kemudian ada entitas meja, mencatat seluruh meja yang tersedia di restoran, ID meja sebagai primary key, nomor meja, dan status kosong atau terpakai. Kemudian ada entitas menu, berisi daftar menu, makanan dan minuman, terdiri dari ID menu sebagai primary key, nama menu, kategori antara makanan dan minuman, harga, dan juga stok. Kemudian ada identitas pesanan, menyimpan data transaksi pemesanan pelanggan, terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ID Korek. karyawan sebagai foreign key, ID meja sebagai foreign key, juga tanggal. Kemudian ada identitas detail pesanan, mencatat rincian menu yang dipesan, terdiri dari ID detail sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, dan ID menu juga sebagai foreign key, jumlah dan juga subtotal. Kemudian ada yang terakhir, identitas pembayaran, mencatat data pembayaran pesanan, terdiri dari ID pembayaran sebagai primary key, ID pesanan dari foreign key, total harga, pajak, bayar, kembalian, metode seperti cash, e-wallet atau debit, dan tanggal bayar. Oke, kemudian ada di eh, sebab ketiga yaitu himpunan relasi antara entitas dan derajat kardinalitas relasi. Relasi antara entitas merupakan hubungan yang menunjukkan bagaimana setiap entitas saling berinteraksi dalam proses bisnis restoran. Penentuan relasi dilakukan berdasarkan foreign key pada tabel, yang kemudian dijelaskan melalui derajat dan kardinalitas atau kardinalitas relasi. Kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum keterlibatan satu entitas terhadap entitas lainnya seperti one to one atau one to many. Berikut ada relasi antara entitas beserta kardinalitasnya dalam riset restoran. Pelanggan kepesanan jenis relasi itu one to many. Satu pelanggan dapat melakukan beberapa pesanan. Setiap pesanan hanya terkait dengan satu pelanggan. Kemudian ada karyawan kepesanan. Jenis relasinya itu one to many. Eh, Deskripsinya itu seorang karyawan dapat melayani banyak pesanan, namun setiap pesanan hanya dilayani oleh satu karyawan. Kemudian ada meja kepesanan. Relasinya one to many. Satu meja dapat digunakan untuk banyak pesanan pada waktu berbeda. Namun satu pesanan hanya menggunakan satu meja tertentu. Kemudian ada pesanan ke detail pesanan, relasinya one to many. Satu transaksi pesanan dapat memiliki banyak item menu yang tercatat dalam detail pesanan. Kemudian ada menu ke detail pesanan, jenis relasinya itu one to many. Satu menu dapat dipesan dalam banyak detail pesanan yang berbeda.
Kemudian ada pesanan ke pembayaran, jenis relasinya one to one. Setiap pesanan memiliki satu transaksi pembayaran dan setiap pembayaran hanya berlaku untuk satu pesanan. Kemudian kita ini gambar ERD sebagai subbab keempat. Udah, apa Oke, ya? Apa ada sen? ya, ada subbab 2.5 yaitu normalisasi 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Oke, model rasional merupakan representasi basis data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung melalui kunci primary key dan kunci tamu foreign key. Berikut adalah tabel-tabelnya, yaitu tabel pelanggan, meja, pesanan, karyawan, menu, dan detail pesanan beserta pembayaran. Oke, yang pertama ada normalisasi yaitu 1NF. Sebuah tabel dikatakan memenuhi 1NF apabila data bersifat atomik, yaitu tidak boleh ada atribut yang bernilai ganda atau pecahan. Lalu yang kedua, setiap field memiliki satu nilai per sel. Yang ketiga, tidak terdapat repeating group atau pengulangan grup. Penerapan pada sistem informasi restoran di antara lain, seluruh tabel memiliki atribut dengan nilai tunggal. Lalu tidak ada atribut yang menyimpan daftar nilai. Yang ketiga, detail pesanan sudah dipisahkan ke dalam tabel detail pesanan. Sehingga tidak ada pengulangan menu ke dalam tabel pesanan. Kesimpulannya, semua tabel memenuhi 1NF. Lalu yang kedua, 2NF. Sebuah tabel memenuhi 2NF jika satu telah memenuhi 1NF yang sebelumnya. Lalu kedua, setiap atribut bukan kunci bergantung sepenuhnya pada primary key. Tidak ada partial dependency. Penerapan pada sistem informasi restoran yaitu pada tabel dengan primary key tunggal seperti pelanggan, karyawan, meja, menu, dan pesanan, semua atribut bergantung pada primary key-nya masing-masing. Lalu tabel detail pesanan memiliki primary key tunggal yaitu ID detail, tidak ada kombinasi primary key dan tidak ada partial dependency. Lalu yang ketiga, tabel pembayaran juga memiliki primary key tunggal di ID pembayaran dan semua atribut bergantung pada primary key. Kesimpulannya semua tabel memenuhi 2NF. Lalu yang ketiga itu 3NF, yaitu sebuah tabel memenuhi 3NF apabila satu telah memenuhi 2NF yang sebelumnya, lalu tidak ada transitive dependency, yaitu atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Penerapan pada sistem informasi restoran, di antara lain tidak ada atribut non-key yang menentukan atribut non-key lainnya. Contohnya pada tabel pembayaran. Atribut seperti total harga, pajak, bayar kembalian, semuanya bergantung langsung pada ID pembayaran. Pada tabel menu, atribut harga tidak bergantung pada kategori secara fungsional. Lalu pada tabel pesanan, atribut tanggal tidak bergantung pada foreign key manapun. Kesimpulannya, seluruh tabel memenuhi 3F sehingga bebas dari transitive dependency. Oke, pada perancangan basis data sistem informasi restoran, normalisasi hanya dilakukan hingga bentuk normal ketiga, yaitu 3NF. Normalisasi lanjutan seperti BCNF, 4NF, dan 5NF tidak diperlukan karena struktur tabel yang digunakan tidak mengandung ketergantungan fungsional yang kompleks maupun anomali tambahan. Seluruh tabel memiliki primary key tunggal sehingga tidak terdapat partial dependency ataupun functional dependency yang melanggar aturan BCNF. Selain itu, tidak ditemukan multi-valued dependency sehingga pemenuhan 4NF tidak diperlukan. Tabel-tabel dalam sistem juga tidak memiliki join dependency yang rumit sehingga proses normalisasi tidak perlu dilanjutkan hingga 5NF. Dengan demikian, tingkat normalisasi hingga 3NF sudah memadai dan mampu menjamin efisiensi, konsistensi, dan serta integritas dalam sistem basis data. Lalu ada denormalisasi. Berdasar, berdasarkan hasil analisis terhadap struktur tabel yang telah dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga, dapat disimpulkan bahwa denormalisasi tidak diperlukan pada sistem informasi restoran. Hal ini dikarenakan seluruh tabel memiliki hubungan yang sederhana dan jumlah tabel yang relatif sedikit. Sehingga proses join masih dapat dilakukan dengan sangat efisien tanpa menurunkan kinerja sistem. Selain itu, sebuah atribut sudah berada pada tabel yang tepat, sehingga tidak ada kebutuhan untuk menggandakan data atau menambahkan atribut redundan demi mempercepat akses. Justru melakukan denormalisasi pada struktur ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi
Inconsistent. Ntar kata dia mas yang 2.7. Eh, Berikutnya ada denormalisasi. Oke. Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur tabel yang telah dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga, dapat disimpulkan bahwa denormalisasi tidak diperlukan pada sistem informasi restoran. Hal ini dikarenakan seluruh tabel memiliki hubungan yang sederhana dan jumlah tabel yang relatif sedikit, sehingga proses join masih dapat dilakukan dengan sangat efisien tanpa menurunkan kinerja sistem. Selain itu, setiap atribut sudah berada pada tabel yang tepat, sehingga tidak ada kebutuhan untuk menggandakan data atau menambahkan atribut redundan demi mempercepat akses. Justru, melakukan denormalisasi pada struktur saat ini berpotensi berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Inkonsistensi. Eh, inkonsistensi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Takbir. Lab, bantuin lab, lab, bantuin lab. Inkonsistensi. Ini gak bisa, Cok. Siapa Bisa, mau bisa. edit, Cok? Astaga. Mas. Bisa, In Mas. Gimana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mana tadi, Mas? Inconsistent. Oh, mana sih tadi? Oh ya, inkonsistensi. Inkonsistensi. Finally. Oke. Berikutnya ada 2.7 yaitu denormalisasi. Berdasarkan hasil ada itu denormalisasi, Mas. Oke. Berikutnya ada denormalisasi. Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur tabel yang telah dinormalisasi hingga bentuk normal ketiga, dapat disimpulkan bahwa denormalisasi tidak lagi diperlukan pada sistem informasi restoran. Hal ini dikarenakan seluruh tabel memiliki hubungan yang sederhana dan jumlah tabel relatif sedikit. Sehingga proses join masih dapat dilakukan dengan sangat efisien tanpa menurunkan kinerja sistem. Selain itu, setiap atribut sudah berada pada tabel yang tepat, sehingga tidak ada kebutuhan untuk menggandakan atau menambahkan atribut redundan demi mempercepat akses. Justru melakukan denormalisasi pada struktur saat ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan meningkatkan resiko anomali pada proses update dan delete yang dilakukan. Dengan demikian, struktur basis data yang sudah ada dinilai cukup optimal, dan proses denormalisasi tidak perlu diterapkan lagi pada tahap ini. Lanjut pada bab 3 yaitu implementasi basis data. Oke, yang pertama itu adalah pembuatan database-nya. Nah, pada pembuatan database, seperti biasa kita akan meng-create database DB restoran. Lalu kita menggunakan database dengan menggunakan sintaks use DB restoran, DB/restoran atau nama uh, database kita. Oke, lanjut pada 3.2. Implementasi tabel dan pengisian pada setiap entitas. Pada tabel pertama yang kita buat itu ada tabel pelanggan. Itu pada ID pelanggan dengan type data INT, primary key, auto increment. Lalu ada nama pelanggan, kita menggunakan varchar dengan jumlah 100, lalu nomor HP varcharnya 15, dan alamat berbentuk teks karena agar bisa memuat lebih banyak informasi. Jika sudah, lanjut ke Oke, selanjutnya kita akan menginputkan nilai ya, ke dalam tabel pelanggan yang sudah kita buat. Itu ada nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Dengan nilai, yang pertama ini contohnya ada Andi, nomor HP-nya sekian, dan kotanya itu di Jakarta, alamat itu Jakarta. Di sini kita menggunakan nama kota saja sebagai contoh. Lalu ada Budi dengan nomor HP sekian, lalu alamatnya Bogor. Ada Citra dengan nomor HP sekian dengan alamat Depok. Lalu tekan Enter dan periksa dengan menggunakan sintaks select from nama tabel pelanggan. Selanjutnya ada tabel karyawan. Oke, pada tabel karyawan
kita membuatnya dengan yang pertama itu ada ID karyawan dengan tipe data INT primary key auto increment, lalu ada nama karyawan dengan tipe data varchar yang berjumlah 100 dan jabatan varcharnya berjumlah 50. Lalu jika ingin mengeceknya tinggal menggunakan dash karyawan. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan menginputkan nilainya. Nah, nilai yang diinputkan itu contohnya di sini pada nama karyawan dan jabatan ada Dewi, lalu jabatannya itu kasir, Fajar jabatannya pelayan, dan Iqbal jabatannya itu chef. Lalu tekan enter jika jika ingin melihat eh, nilai yang sudah diinputkan, kita bisa menggunakan sintaks select. Oke, lanjut pada table meja. Oke, pada tabel meja di sini kita menggunakan yang pertama itu ada ID meja dengan tipe data INT primary key auto increment, lalu nomor meja dengan tipe data INT defaultnya, lalu ada status inom atau kosong yang dan terpakai. Jadi di sini kita ada dua status yaitu kosong dan terpakai. Makanya kita menggunakan enum. Lalu tekan enter, lalu kita bisa cek dengan menggunakan dash meja. Oke, dan di sini kita akan menginputkan mejanya. Oke, sebagai contoh di sini nomor meja dan statusnya. Nomor meja satu itu statusnya kosong. Nomor meja 2 terpakai dan nomor meja 3 kosong. Nah, bisa dicek menggunakan sintaks select. Oke, berikutnya ada table menu. Table menu di sini kita yang pertama itu ada ID menu. Nah, ini primary key-nya dengan tipe data INT, primary key dan auto increment. Lalu ada nama menu. Varchar 100 kategorinya, varchar juga dan harganya menggunakan tipe data desimal dan stoknya menggunakan INT default dan bisa dicek pada dash menu. Oke, lanjut. Di sini kita bisa menginputkan nilainya. Yang pertama kita menginputkan nasi goreng pada nama menu, kategorinya itu makanan dan harganya itu 20.000 dan jumlah stoknya itu ada 50. Mie ayam makanan 18.040, es teh minuman 5.100, jus jeruk minuman 8.060. Oh, dan bisa dicek pada syntax select from menu. Oke, lanjut pada table pesanan di sini ada kita membuat uh, uh, table pesanan yang pertama itu ada ID pesanan INT primary key auto increment. Lalu ada ID pelanggan INT, ID karyawan INT, ID meja INT, dan tanggal date time. Di sini foreign key-nya nih, ada ID pelanggan yang berasal dari table pelanggan, lalu ada ID karyawan yang berasal dari karyawan, dan foreign key dari ID meja yang berasal dari table meja. Dan bisa dicek menggunakan dash pesanan. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan menginputkan nilainya. Seperti biasa, yang pertama itu ada ID pelanggan, ID karyawan, ID meja, dan tanggal. Yang itu 112 now, 221 now. Jadi now ini adalah menginputkan tanggal sesuai waktu sekarang. Dan bisa terlihat di sini ID pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, ID meja, dan tanggalnya di select from pesanan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya kita akan membuat table detail pesanan. Yang pertama itu ada ID detail, yaitu INT primary key auto increment. Lalu ada ID pesanan INT, ID menu INT, jumlah INT, subtotal desimal. Lalu foreign key-nya di sini ada pesanan yang berasal dari pesanan. Lalu ada foreign key-nya dari ID menu berasal dari menu. Oke, lanjut. Lalu kita akan menginputkan nilainya. Yang pertama itu ada ID pesanan, ID menu, jumlah, dan subtotal. Itu 1124.000, 40.000, 132 10.000, 2221 18.000, dan 242 16.000. Lanjut. Lalu ada tabel pembayaran. Oke, kita akan membuat tabel pembayaran. Di sini ada ID pembayaran INT primary key auto increment, lalu ada ID pesanan INT, total harga desimal 10,2, lalu pajak desimal 10,2, bayar desimal 10,2, kembalian desimal 10,2, metode enum, cash e-wallet dan debit, tanggal bayar di time, foreign key-nya di sini ada pesanan dari pesanan, tabel pesanan. Lalu bisa dicek pada teks pembayaran. Lanjut. Oke, di sini kita akan menginputkan nilainya. Contohnya di situ ada pada tabel pembayaran di sini ada pesanan, total harga, pajak, bayar, kembalian, metode, tanggal bayar.
Itu satu, 50.000, 5.000, 60.000, 5.000 cash dan now. Lalu ada dua, 34.000, 3.400, 40.000, 2.600 e-wallet now. Enter dan bisa dicek pada select from pembayaran. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya ada implementasi table dan pengisian data pada setiap entitasnya. Yang pertama itu ada implementasi inner join. Oke, di sini kita menggunakan sintaks select, eh, lalu ada P sebagai alias ID pesanan, PL nama pelanggan, K nama karyawan, M nomor meja, dan P tanggal from pesanan P. Jadi alias P itu adalah ID pesanan, lalu inner join pelanggan, PL on PID pelanggan sama dengan PL titik ID underscore pelanggan. Lalu ada inner join karyawan, K on PID karyawan sama dengan K ID karyawan. Inner join meja, M on PID meja sama dengan M ID meja. Dan bisa dilihat ID pesanan, nama pelanggan, nama karyawan, nomor meja, dan tanggalnya berdasarkan yang telah terlihat. Ini contohnya. Oke, lanjut. Oke, ada implementasi left join. Pada implementasi left join, sintaksnya seperti select PL alias dari nama pelanggan dan P alias dari ID pelanggan from pelanggan PL. Left join pesanan P on PL ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan, dan berikut adalah output ya. Nama pelanggan Andi Budi Citra dan ID pesanannya 1, 2, dan 0. Berarti Citra tidak memesan. Oke, lanjut. Lalu ada implementasi right join. Oke, yang sintaksnya sebagai berikut select, lalu P sebagai alias dari ID pesanan, K sebagai nama dari karyawan. From pesanan P, right join karyawan, K on P ID karyawan sama dengan K ID karyawan. ID pesanannya 1, 2, dan 0. Nama karyawan itu Dewi, Fajar, dan Iqbal. Jadi Dewi melayani ID pesanan pertama dan Fajar melayani ID pesanan kedua, sedangkan Iqbal tidak melayani sama sekali. Lanjut. Lalu ada implementasi and or. Oke, yang pertama sintaksnya adalah select bintang, berarti semuanya nilainya. Lalu ada from menu, where kategorinya itu adalah makanan. Jadi berdasarkan jenis makanan. Lalu n harga itu lebih dari 18.000 atau stoknya itu kurang dari 50. Nah, di sini akan menempelkan menu output sebagai berikut: ID menu, nama menu, kategori, harga stok. Ada nasi, yang pertama itu nasi goreng, makanan, harganya 20.000, dan stoknya 50. Lalu ada mie ayam, itu jenis kategorinya makanan, 18.000, dan stoknya 40. Oke, lanjut. Implementasi group by. Oke, kita menggunakan sintas select kategori bintang as jumlah menu, from menu, group by kategori. Dan berikut outputnya. Kategorinya ada makanan dan minuman, jumlah menunya ada dua, masing-masing dua. Oke, lanjut. Lalu ada implementasi order by. Oke, sintaksnya adalah select, nama menu, harga, from menu, order by harga, dash. Dan berikut adalah outputnya. Nasi goreng pada urutan pertama. Kita menggunakan order by. 20.000 mie ayam, 18.000 jus jeruk, 8.000, dan es teh 5.000. Berdasarkan harga yang tertinggi. Oke, lanjut. Lalu ada implementasi view. Sintaksnya itu udah select, PID pesanan, lalu PL nama pelanggan, K nama karyawan, M nomor meja, P tanggal, PB total harga, PB metode, from pesanan P, inner join pelanggan PL, on P, ID pelanggan sama dengan PL, ID pelanggan. Lalu inner join karyawan, K on P, ID karyawan sama dengan K ID karyawan. Inner join meja, M on P, ID meja sama dengan M ID meja. Inner join pembayaran PB on P, ID pesanan sama dengan P ID pesanan. Lalu tinggal di enter, dan berikut adalah output setelah kita menggunakan sintas select from pesanan lengkap. Jadi di sini aliasnya kita menggunakan pesanan lengkap. Oke, lanjut. Oke, selesai. Kita mengambil daftar pustakanya itu dari Coder Zealand, Bold Restaurant Management System with PHP and MySQL. Retrieved Desember 2025 from berikut linknya. Lalu yang kedua kita menggunakan referensi dari Garuda Kemendikbud, desain basis data sistem pemesanan makanan dan minuman pada restoran berbasis online. Dan berikut adalah linknya. Oke lah, selesai. Oke, berikut yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agus Budi Narko dan saudara saya Mas Kintara Fasya Faradisa mengucapkan terima kasih
Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atas presentasi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.